Terus kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlan Masyadudin dengan ujung NIM 207. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah pendidikan kurikulum. Langsung saja. Yang pertama itu di jawaban pertama saya ada Hamid Hasan mengklasifikasikan kurikulum menjadi 4 dimensi utama yang menggambarkan berbagai aspek dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Di sini ada 4 penjelasan definisi tersebut beserta contohnya. Itu ada kurikulum sebagai suatu ide. Definisi ini memandang kurikulum sebagai sebuah konsep atau gagasan yang mendasari pendidikan. Contohnya itu misalnya ide kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan keterampilan siswa untuk siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yang kedua itu ada kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Definisi ini melihat kurikulum sebagai dokumen atau rencana yang terstruktur secara tertulis. Ini meliputi tujuan pembelajaran materi yang akan diajarkan serta metode pengajaran yang digunakan. Contohnya kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kurikulum 2013 K13 di Indonesia yang berisi rencana pembelajaran, silabus, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga itu ada kurikulum sebagai suatu kegiatan. Di sini definisi menganggap kurikulum sebagai aktivitas atau proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ini mencakup implementasi kurikulum dalam praktik. Contohnya proses pembelajaran di sekolah seperti diskusi kelompok, praktikum, atau proyek. Yang keempat yaitu ada kurikulum sebagai suatu hasil. Di sini memandang kurikulum sebagai hasil atau output dari kegiatan pembelajaran. Hasil ini berupa mencapai kompetensi siswa, perubahan sikap, keterampilan, atau pengetahuan yang diperoleh oleh pengikut proses pembelajaran kurikulum dilihat dari sudut pandang hasil akhirnya. Contohnya itu laporan hasil ujian atau teks akhir yang menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Adapun dari jawaban yang kedua yaitu dalam pengembangan kurikulum terdapat 5 istilah yang umum digunakan, yaitu perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum, pengembangan kurikulum, penyempurnaan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada perencanaan kurikulum. Merupakan tahap awal dalam pengembangan kurikulum yang mencakup perumusan tujuan, pemilihan materi, metode, serta penentuan bentuk penilaian yang akan diterapkan. Yang kedua ada implementasi kurikulum. Nah, proses pelaksanaan kurikulum di dalam kelas atau institusi pendidikan yang melibatkan guru, siswa, dan seluruh unsur terkait dalam pengerjaan dan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang. Ketiga ada evaluasi kurikulum, tahap yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan kurikulum yang telah diterapkan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data tentang sejauh mana kurikulum mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Ada juga pengembangan kurikulum. Nah, di sini proses perancangan dan perubahan kurikulum yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan di lapangan dengan tujuan untuk membuat kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Yang terakhir yaitu ada penyempurnaan kurikulum. Merupakan langkah perbaikan terhadap kurikulum yang telah ada berdasarkan hasil evaluasi atau perubahan kebutuhan pendidikan yang baru. Yang selanjutnya yaitu ada jawaban yang ketiga, yaitu ajaran sosiologi dalam pembangunan kurikulum merujuk pada prinsip bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, di mana kurikulum tersebut diterapkan. Di kurikulum tidak hanya terus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Nah, jawaban yang selanjutnya yaitu nomor 4. Di sini landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengaruh dan kebutuhan masyarakat. Nilai
sosial serta perubahan sosial yang terjadi dalam suatu komunitas. Pertama itu ada Emil Durkheim. Durkheim menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial dan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua dari Paulo Freire. Freire mengajukan pendekatan kritis terhadap pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan harus berperan dalam pembahasan individu atau masyarakat. Ketiga ada Antonio Gramsci. Gramsci mendapatkan bahwa pendidikan dalam kurikulum berperan dalam pembentukan hegemoni atau dominasi ideologi tertentu dalam masyarakat. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada Talcott Parsons. Parsons berpendapat bahwa pendidikan berfungsi untuk menyiapkan individu agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan menanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan dalam masyarakat. Dari jawaban yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada beberapa prinsip umum. Yang pertama prinsip relevansi. Kurikulum yang dikembangkan harus relevan dengan kebutuhan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntunan masyarakat dan dunia kerja. Contohnya pengembangan kurikulum di bidang teknologi informasi yang memasukkan pembelajaran tentang coding dan kecerdasan buatan sesuai dengan tren industri digital. Yang kedua ada prinsip keterpaduan. Kurikulum harus terintegrasi antara satu mata pembelajaran dengan pembelajaran lainnya. Contohnya dalam pembelajaran sains dan matematika, prinsip keterpaduan dapat dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep fisika dengan matematika untuk memperjelas penerapan teori di dunia nyata. Selanjutnya ada prinsip fleksibel. Kurikulum harus memberikan kebebasan